Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Nabila Rizky Hasanah, Naili Nabila, dan Nanda Aulia Dewi akan mempresentasikan tentang etika dalam penelitian. Yang pertama yaitu konsep dasar penelitian kesehatan. Konsep dasar penelitian kesehatan. Menurut Sutrisno Hadi, penelitian ialah upaya untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu kebenaran untuk pengetahuan. Menurut Imas Masturoh, pada tahun 2018, penelitian membantu manusia untuk memecahkan permasalahan dan memperoleh pengetahuan yang baru. Jadi, tidak ada penelitian sama dengan pengetahuan akan terhenti, tidak valid, dan menjadikan pengetahuan mengalami kemunduran, menurut Imas Masturoh. Imas Masturoh juga berkata dalam buku Metodologi Penelitian Kesehatan, yaitu dengan adanya penelitian, maka ilmu pengetahuan dapat berkembang. Setelah ada ilmu pengetahuan, sebagai salah satu sifat manusia yaitu memiliki keingintahuan yang besar, untuk menyelidiki keingintahuan tersebut, maka manusia membutuhkan penelitian. Penelitian yang baik ialah didasari oleh ilmu pengetahuan dan sebaliknya. Menurut Almak dan Noto Atmojo tahun 2010, hubungan antara ilmu pengetahuan dan penelitian ialah ilmu pengetahuan sebagai prosesnya, dan penelitian sebagai hasil dari proses tersebut. Ada beberapa cara untuk memperoleh pengetahuan, menurut Kerlinger 2014. Yang pertama, metode keteguhan, yaitu berpegang teguh pada pendapat yang diyakini kebenarannya sejak lama. Yang kedua, metode otoritas, yaitu merujuk pada pendapat ahli yang memiliki otoritas. Yang ketiga, ada metode intuisi, yaitu berdasarkan keyakinan yang kebenarannya dianggap terbukti sebelumnya harus terbukti dengan sendirinya. Yang terakhir ada metode ilmiah, apabila dilakukan oleh orang yang berbeda namun tetap menghasilkan kesimpulan yang sama. Selanjutnya yaitu etika penelitian kesehatan masyarakat. Menurut Imas Masturoh pada tahun 2019, dalam melakukan penelitian, seorang peneliti harus menerapkan sikap ilmiah serta menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam etika penelitian. Dalam buku Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan pada tahun 2011, prinsip dasar etika penelitian ada 4. Yang pertama, menghormati subjek, yaitu peneliti harus menghormati dan memperhatikan subjek penelitian. Yang kedua ada manfaat. Dalam penelitian diharapkan agar menghasilkan manfaat yang besar dan memperkecil risiko kerugian bagi subjek penelitian. Yang ketiga ada tidak membahayakan subjek, yaitu peneliti memperhitungkan kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi sehingga dapat mencegah risiko terhadap subjek penelitian. Yang terakhir ada keadilan, yaitu dalam penelitian harus seimbang antara manfaat dan risiko yang akan didapat. Selanjutnya ada kesalahan dalam penelitian. Menurut Imas Masturoh, kesalahan dalam penelitian ada 3, yaitu yang pertama, fabrication, atau menggandakan data hasil penelitian dalam pencatatan data dalam pelaporan hasil penelitian. Yang kedua ada falsification, yaitu memalsukan bahan penelitian, alat dan proses, atau menghilangkan data atau hasil yang mengubah hasil pencatatan data. Yang terakhir ada plagiarism, yaitu mengambil data penelitian orang lain tanpa menyebut sumbernya. 3. Etika penelitian biomedis. Prinsip utama penelitian biomedis. Yang pertama, menghormati martabat, hak asasi, dan otonomi. 2. Melindungi hidup insani, kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan suatu subjek penelitian. Dasar etik penelitian biomedis. Beberapa pedoman telah dikeluarkan, antara lain Number Kode 1947, Deklarasi World Medical Association atau WMA, Deklarasi Hak Asasi Manusia 1964, Belmont Report atau National Commission for the Protection of Human Subject of Biomedical and Behavioral Research 1978. Berikut isi dari beberapa pedoman yang sudah disebutkan di atas. Number Kode 1947 yang berisi 1. Persetujuan dengan sukarela. 2. Penelitian mendapatkan manfaat bagi kebaikan individu dan masyarakat. 3. Penelitian diharuskan berdasarkan hasil percobaan dengan hewan coba.
4. Hindari penderitaan fisik dan mental pada subjek penelitian. 5. Penelitian tidak boleh dilaksanakan apabila sudah diprediksi akan terjadi efek samping berat bahkan kematian. Yang keenam, resiko yang diakibatkan tidak boleh melampaui kewajaran. 7. Persiapan yang baik sebelum melakukan suatu penelitian. Yang kedelapan, penelitian harus dilakukan oleh peneliti yang berkualitas. 9. Manusia sebagai subjek penelitian memiliki hak untuk mengundurkan diri. Dan yang ke-10, peneliti harus menghentikan penelitian sewaktu terjadi hal yang membahayakan. Deklarasi Helsinki, amandemen terakhir di Fortaleza, Brasil 2013, yang berisi 1. Penelitian dengan mengikut sertakan manusia sebagai subjek penelitian harus berdasarkan hasil laboratorium hewan percobaan. 2. Protokol penelitian harus melalui review oleh komisi yang independen sebelum penelitian dimulai. 3. Harus ada informed consent. 4. Penelitian harus dikerjakan oleh peneliti yang mempunyai kualifikasi resiko yang ditimbulkan harus lebih kecil dari keuntungan. 4. Kajian tentang ethical clearance penelitian. Ethical clearance merupakan keterangan dari komisi etik bahwa suatu penelitian yang melibatkan makhluk hidup layak untuk dilaksanakan setelah memenuhi kriteria tertentu. Peraturan Kepala LIPI Nomor 6 2013. Pengajuan ethical clearance. Usulan ethical clearance diserahkan kepada Sekretariat Komisi Etik Penelitian Kesehatan. Kelengkapan berkas terdiri dari 1. Surat usulan dari institusi. 2. Protokol penelitian. 3. Daftar tim peneliti. 4. CV peneliti utama. 5. Surat persetujuan pelaksanaan penelitian dari Scientific Board atau PPI. Yang keenam, informed consent atau formulir persetujuan keikutsertaan dalam penelitian. Yang ketujuh, ethical clearance dari institusi lain. Yang kedelapan, kuesioner atau pedoman wawancara. Alur ethical clearance peneliti kesehatan. Yang pertama, peneliti menyampaikan protokol penelitian ke Sekretariat KEPK BPPK rangkap 3 dilengkapi dengan formulir tanda bukti penerimaan berkas dokumen permohonan penilaian protokol penelitian dan formulir pengajuan etika penelitian kesehatan. 2. Peneliti membayar besaran tarif PNBP atau penilaian protokol sesuai ketentuan yang berlaku ke bendahara PNBP dengan menyerahkan bukti penerimaan dokumen permohonan penilaian protokol. Yang ketiga, peneliti menyerahkan tanda bukti pembayaran tarif penerimaan PNBP atau penilaian protokol atau kopi kuitasi untuk set KEPK BPPK disertai formulir FL01007 kepada petugas sekretariat KEPK BPPK. Petugas sekretariat memberikan 1 kopi untuk sekretariat. Yang keempat, Sekretariat KEPK BPPK menindaklanjuti permohonan review protokol dengan menyerahkan berkas permohonan kepada Ketua Komisi Etik untuk penerapan reviewer. 5. Reviewer yang ditunjuk melakukan penilaian ke protokol penelitian. Yang keenam, tim reviewer menyampaikan hasil penilaian protokol penelitian kepada Ketua KEPK BPPK melalui sekretariat. Ketua KEPK BPPK selanjutnya menugaskan staf sekretariat KEPK BPPK untuk menindaklanjuti hasil review sesuai disposisi Ketua KEPK BPPK. Yang kedelapan, Sekretariat KEPK BPPK menyerahkan kembali protokol penelitian hasil review kepada peneliti yang bersangkutan untuk dilakukan perbaikan apabila ada tanggapan atau saran dari KEPK BPPK atau dibuat surat persetujuan etik atau ethical approval apabila protokol tersebut telah memenuhi syarat atau dibuat surat penolakan etik apabila protokol tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilakukan. Yang kesembilan, apabila perlu perbaikan, peneliti menyerahkan kembali hasil perbaikan protokol tersebut kepada Sekretariat KEPK BPPK dengan disertai surat pengantar kepada institusi yang bersangkutan atau hard copy via pos. Yang ke-10, Sekretariat menyerahkan protokol kepada Ketua untuk direview ulang. Yang ke-11, Ketua KEPK BPPK meminta reviewer untuk menelaah perbaikan protokol dengan menggunakan formulir FL01012.
12. Reviewer melakukan telaah ulang protokol yang diajukan dengan melaporkan hasilnya ke Ketua KEPK BPPK. Yang ke-13, Ketua KEPK BPPK menginformasikan ke sekretariat untuk menindaklanjuti keputusan persetujuan etik. Yang ke-14, petugas sekretariat akan memberitahu peneliti bahwa surat persetujuan etik sudah terbit dan diminta datang untuk mengambilnya. Hak cipta hasil penelitian. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta menyatakan bahwa hak cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode, atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Aspek hukum pencatatan ciptaan. Yang pertama, Deadline Jenderal HKI menyelenggarakan pencatatan ciptaan dan produk hak terkait dicatat dalam daftar umum ciptaan. Kedua, orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dianggap sebagai pencipta. Ketiga, pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait. Keempat, pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait. Tata cara pencatatan. Menurut pasal 66-67 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, pencatatan ciptaan dan produk hak terkait diajukan dengan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasanya kepada menteri. Permohonan dilakukan secara elektronik dan non-elektronik dengan A. menyertakan contoh ciptaan, produk hak terkait, atau penggantinya. B. melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan dan hak terkait dan membayar biaya. Ketentuan pemohon. 1. Beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu ciptaan atau produk hak terkait. Permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut. Kedua, badan hukum. Permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang. Ketiga, permohonan diajukan oleh beberapa orang. Nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih. Keempat, permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Permohonan wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai kuasa. Pelanggaran dan sanksi. Penggunaan ciptaan dan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan A. Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan. B. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf Braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial. Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non-komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri. Menurut pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta,
bagi mereka yang dengan sengaja atau tanpa hak melanggar hak cipta orang lain dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 bulan dan denda paling sedikit 1 juta, atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Plagiarisme. Menurut Wikipedia, plagiarisme adalah suatu kegiatan penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapatan sendiri. Plagiarisme adalah penjiplakan yang disengaja dan sesudah 2 kali 24 jam berita surat kabar tersiar, maka seseorang dapat mengambil alih dengan syarat harus menyebutkan sumbernya. Plagiarisme juga tidak mengacu kepada hasil karya tulisan saja, melainkan juga hasil karya musik, desain, dan lain-lain. Tipe-tipe plagiarisme. Plagiarisme kata adalah penulis menggunakan kata-kata penulis lain tanpa menyebut sumbernya. Plagiarisme sumber, penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup atau tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas. Plagiarisme kepengarangan, penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis karya orang lain. Self-plagiarisme adalah penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis atau karya ilmiah. Cara mencegah terjadinya plagiarisme: pertama, sertakan sitasi; kedua, catat berbagai sumber dari awal; ketiga, lakukan parafrase; keempat, lakukan interpretasi; kelima, gunakan aplikasi anti plagiarisme.